Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri Budiman, calon guru penggerak Angkatan 9. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas mengenai demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada dunia pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, tentang 3 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Kedua, pendidik menuntut kodrat anak. Dan yang ketiga, trilogi pendidikan. Berikut adalah penjelasannya. Pembelajaran berpusat pada anak. Pendidikan harus menempatkan siswa sebagai subjek. Anak menjadi prioritas utama yang harus dilayani dan belajar sesuai keinginan mereka dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Anak belajar tanpa merasa adanya paksaan, tidak tergantung kepada orang lain, serta belajar atas kemauan sendiri. Mereka tidak lagi merasa takut karena salah, bebas berpendapat, dan bebas mengembangkan kreativitas positif. Pemikiran yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidik menuntun kodrat anak. Setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam proses tumbuhnya hidup anak. Dalam proses tersebut, anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing. Ibarat seorang yang bermain layangan, pendidik seharusnya memahami cara bermain layangan supaya bisa terbang setinggi mungkin. Mulai dari memahami jenis layangan, seperti layangan untuk diadu ataukah layangan hiasan, bahkan juga dari ukuran besar dan kecilnya layangan. Bermain layangan harus paham cara memilah benang atau tali yang tepat sesuai jenis layangan. Layangan aduan tentu memerlukan benang yang kecil dan tajam, karena harus mampu memotong benang layangan lawan. Sedangkan untuk layangan hias diperlukan benang yang kuat, namun tidak perlu tajam karena hanya dibutuhkan untuk menarik kekuatan layangan sesuai ukurannya. Selain itu, bermain layangan harus paham waktu yang tepat untuk menarik ataupun mengulur benang atau tali layangan agar bisa terbang tinggi.
menarik benang dengan cepat atau lambat. Bila tali atau benang ditarik terus-menerus, maka layangan tidak akan bisa terbang. Sebaliknya, bila benang diulur terus-menerus, maka layangan juga tidak akan bisa terbang. Bermain layangan harus memiliki naluri dalam memadukan kondisi, kecepatan, dan arah angin dengan layangan sehingga paham waktu yang tepat untuk mengulur atau menarik benang dengan tepat supaya layangan bisa terbang tinggi. Hal yang demikian juga bisa dilakukan oleh pendidik. Mereka harus paham kodrat alam dan kodrat zaman anak, sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran yang ketiga tentang trilogi pendidikan. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik dan sangat dikenal adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini bertujuan supaya peran guru yang mampu menuntun siswa agar bisa memberikan keteladanan, terus bisa memotivasi dan menyemangati siswa dalam belajar, serta memberikan dorongan agar siswa ingin terus berkembang dan maju dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sementara itu, dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, ada dua hal yang harus dibedakan oleh guru. Yang pertama adalah pendidik atau upfeeding. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, tentang pengajaran atau on the which. Proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan masa kini, 1. Minimnya semangat dan motivasi siswa untuk belajar. 2. Kurangnya kepedulian siswa terhadap sosiokultural di sekitar. 3. Siswa terfokus dengan bermain gadget ataupun handphone. 4. Kedisiplinan siswa masih rendah. 5. Kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak karena kesibukan pekerjaan.
Dan yang keenam, bertambahnya kesibukan pendidik dengan administrasi sekolah dan birokrasi. Solusi dalam menghadapi tantangan yang ada. Dalam hal pendidikan, menurut saya, sekolah bisa menanamkan dan menerapkan pemahaman yang paling sederhana, yang saya sebut dengan istilah akronim Be Self, yang artinya jadilah diri sendiri. Be Self meliputi B sebagai singkatan dari belajar, yaitu bahwa semua stakeholder, dalam hal ini siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memiliki kesadaran bahwa sekolah sebagai tempat untuk belajar, sehingga selalu ada kesadaran peningkatan pengetahuan sebagai manusia. Adanya kesadaran bahwa setiap personal untuk belajar, maka saya yakin bukan hanya siswa yang dijadikan objek melakukan aktivitas belajar, namun guru, tata usaha, bahkan kepala sekolah pun memposisikan dirinya sebagai objek belajar, sehingga mampu mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang bersifat dinamis. Huruf yang kedua, S, dari akronim senang. Artinya, kita harus menjadikan sekolah sebagai tempat atau lingkungan yang paling menyenangkan, baik situasi dan kondisi. Adanya rasa senang dalam pendidikan menjadi bagian penting. Jiwa yang senang menjadikan stakeholder di sekolah tidak akan jenuh, selalu bersemangat dan penuh motivasi, bahkan tidak ada kata lelah dalam melakukan aktivitas di sekolah, yang menjadikan sekolah selalu bergerak ke arah kemajuan mengikuti perkembangan zaman. Huruf yang ketiga dari akronim Be Self yaitu L. Dalam hal ini singkatan dari literasi. Maksudnya adalah selalu ada aktivitas literasi di sekolah, sehingga menjadi kebiasaan personal dari stakeholder untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Kegiatan literasi yang dimaksud adalah adanya aktivitas dari pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengolah, memahami informasi berupa ilmu pengetahuan dan teknologi mengikuti perkembangan zaman. Dan huruf yang terakhir dari Be Self adalah huruf F. Dalam hal ini singkatan dari figur. Maksudnya adalah bahwa setiap individu yang ada di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai figur atau sosok yang layak untuk dicontoh oleh satu dengan yang lainnya. Solusi dalam hal pengajaran. Dalam menghadapi tantangan yang ada, di antaranya 1.
pendidik merencanakan pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar yang dialami siswa, serta mengkorelasikan dengan kehidupan nyata siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. Kedua, meningkatkan kepedulian orang tua terhadap belajar anak dengan menjalin komunikasi yang lebih intens dan dilibatkan dalam proses belajar anak. Yang ketiga, sekolah bisa mengurangi beban pendidik dalam hal administrasi dan birokrasi dengan mengoptimalkan fungsi stakeholder yang ada. Pembahasan berikutnya adalah beberapa pembelajaran yang dilakukan di sekolah. A. Pelaksanaan P5 dengan mengangkat tema tentang kearifan lokal. B. Siswa wajib menuntun sepeda motor saat memasuki lingkungan sekolah. C. Siswa yang tidak disiplin diminta mengaji atau menghafal beberapa surat pendek. Tentu hal ini dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing siswa. Dan yang terakhir, D. Sekolah mengundang wali murid dalam pelaksanaan kegiatan tertentu di sekolah. Dengan demikian, beberapa kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah saya bisa menjadi salah satu alternatif dalam hal menuntun anak dalam proses belajar. Demikian ulasan demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada dunia pendidikan. Terima kasih. Jadilah penggerak pendidikan untuk merdeka belajar dengan mulai dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya le lar cindeun mak nyengapeui. Aduh ya le mon tak kelar bula seni seru. Aduh ya le ceket pedung mak engapeui.